Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Amalia. Saya ketua dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Rizka Ananda Awalia, yang kedua ada Alvira Eriska Emerald, yang ketiga ada Muhammad Habil Fawaz Sauki, yang keempat ada Arzul Rustam, yang kelima ada Muhammad Rizal, dan yang terakhir ada Muhammad Syahrul R. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Ananda Awalia. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Ananda Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan cara pandang atau cara kita melihat gejala geosfer, seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Melalui pendekatan geografi ini, kita dapat memahami karakteristik suatu wilayah. Perkenalkan, nama saya Alvira Eriska Emerald. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan keruangan dan akan memberikan contohnya. Jadi, pendekatan geografi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang menekankan pada aspek ruang atau suatu wilayah dengan mempelajari kesamaan dan perbedaan suatu fenomena geosfer. Mudahnya pendekatan keruangan mempelajari karakteristik suatu tempat atau gejala geosfer, alam maupun sosial yang membedakan dengan tempat yang lainnya. Contoh pendekatan keruangan. Yang pertama, wilayah pantai utara Jawa sering dilanda bencana banjir rob. Yang kedua, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir karena secara geologis memiliki karakteristik cekungan besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil Fawaz Sauki. Saya akan menjelaskan apa itu pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan yang menekan pada hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan alam, khususnya peristiwa yang terjadi akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Perkenalkan, nama saya Arzul Rustam. Saya akan menjelaskan contoh pendekatan ke lingkungan, yaitu yang pertama, banjir yang terjadi di kota Semarang pada musim penghujan diakibatkan karena tersumbatnya drainase air dan sedikitnya ruangan terbuka hijau. Yang kedua, longsor dan banjir bandang di Kalimantan beberapa waktu lalu terjadi karena curah hujan ekstrim yang diperparah dengan hutan yang semakin gundul. 3. Pendekatan kewilayahan kompleks wilayah. A. Gabungan dari pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan. B. Membahas interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dengan karakteristik berbeda. C. Sehingga dapat dijabarkan bahwa masalah yang terjadi sangat kompleks dan mencakup wilayah yang luas. Pendekatan ini digunakan untuk mencari pangkal suatu masalah, proses terjadinya, dan dampak yang ditimbulkan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul R. Saya akan menjelaskan contoh pendekatan kewilayahan. Yang pertama, kebakaran hutan di Riau menyebabkan bencana asap melanda Singapura dan Malaysia. Yang kedua, banjir yang terjadi di Jakarta merupakan banjir kiriman dari wilayah Bogor. Hal ini disebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan di DAS Ciliwung dari wilayah hulu di Bogor, tengah di Depok, dan hilir di Jakarta. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.